Halo sahabat Bawaslu di Kalimantan Utara, selamat datang di podcast Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara. Kali ini saya sedang bersama Koordif Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara, Bapak Arif Rohman. Bagaimana kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat, Mas. Kali ini tim podcast Bawaslu Kalimantan Utara mencoba untuk sharing informasi terkait pemilu 2024 di Kalimantan Utara. Terima kasih atas kesempatannya Pak, atas waktunya juga di sela-sela kesibukan Bapak. Bapak masih bisa menyempatkan hadir di podcast ini Pak. Nah, yang ingin kami sharing tuh yang pertama adalah terkait kondisi terkini Pak di Kalimantan Utara menjelang pemilu. Bagaimana kondisinya Pak dari sisi penyelenggara itu sendiri? Mungkin bisa dari sisi kesiapannya atau seperti apa gitu Pak? Silakan. Baik, terima kasih Mas Fahmi selaku host dalam podcast kali ini. Perlu kami sampaikan kepada seluruh masyarakat, pendengar, dan juga yang aktif dalam mengikuti terkait dengan podcast ini, bahwa ada beberapa elemen yang kita harapkan semua itu berjalan dengan baik. Ketika elemen ini berjalan dengan baik, maka pemilu 2024 yang insya Allah akan kita laksanakan pada hari Rabu 14 Februari 2024 bisa berjalan dengan baik sebagaimana yang sudah disampaikan, yang sudah diamanahkan oleh undang-undang terkait dengan pemilu. Yang pertama ya, yang perlu kita sampaikan adalah bahwa elemen penting adalah pertama penyelenggara. Kalau penyelenggaranya dalam hal ini itu bisa berjalan dengan baik, bisa memaknai pemilu baik secara administratif maupun secara substantif, ya, insya Allah pertama dari elemen ini itu bisa membuat pemilu itu menjadi baik dan benar. Siapakah penyelenggara itu? Ya, kita sampaikan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 7 penyelenggara itu ada 3 ya, sebagai penjabaran dari Undang-Undang Dasar pasal 5 pasal 22E ayat 5 bahwa penyelenggara pemilu itu terdiri dari KPU, Bawaslu, dan DKPP. Sehingga dalam hal ini sangat penting penyelenggara pemilu ini di dalam mensukseskan ya terkait dengan pemilu di 2024. Kemudian yang kedua, selain daripada penyelenggara itu juga ada peserta, ya, peserta pemilu. Siapakah peserta pemilu? Yang pertama adalah partai politik, ya. Kemudian yang kedua itu ada pasangan calon, ya, dalam hal ini ada pasangan calon presiden dan wakil presiden. Kemudian yang ketiga ada pemilih, ya, pemilih juga termasuk dari 4 elemen ya yang bisa sama-sama sukseskan terkait dengan pemilu di 2024 besok. Dan yang terakhir adalah regulasi ataupun aturan, karena kita penyelenggara, peserta, pemilih itu melakukan ya, terkait dengan pemilu itu harus ada kepastian hukumnya. Demikian, Mas. Berarti dari sisi Bawaslu Provinsi sendiri itu sudah sangat siap Pak ya untuk menjelang pemilu 2024 mendatang. Ya, insya Allah dari segi SDM, ini terutama SDM, ya Alhamdulillah kita sudah mempunyai ya di tingkat TPS, pengawas TPS itu ada 2.276 yang seharusnya itu 2.795, sehingga masih ada 19 yang belum terpenuhi karena memang di daerah yang jauh dari perkotaan, dan kita sudah melaksanakan sebagaimana amanah dari juknis pembentukan PTPS. Ternyata 19 PTPS ini belum terbentuk. Namun demikian kita tidak putus asa terkait dengan keberadaan yang kurang 19 ini. Kita akan menerjunkan PKD-nya atau pengawas desa kelurahan dan juga pengawas kecamatan yang nantinya akan mengisi pengawasan terhadap PTPS yang kosong tadi. Ya Pak, selanjutnya tantangan dan hambatan nih Pak yang terjadi di Bawaslu Kaltara pada pemilu 2024 ini. Bagaimana tuh Pak? Baik, tantangan kita
yang sangat real adalah kondisi geografis kita yang banyak menggunakan air, menggunakan transportasi udara, itu juga menjadi tantangan kita. Namun kita sebagai penyelenggara tidak putus asa agar kita itu bisa melaksanakan amanah konstitusi ini, ya, sehingga tantangan yang secara fisik, secara alam yang ada itu tetap harus kita lalui dengan baik. Tentunya ini akan bisa terlaksana manakala manajemen pemilu ini bisa berjalan dengan baik. Sebagai contoh terkait dengan daerah yang jauh dari perkotaan, yang ke sana itu harus menggunakan longboot, yang harus sampai ke tempat lokasi 2 hari 2 malam misalkan, atau yang harus menggunakan pesawat, ya, misalkan di Krayan, kemudian ada juga yang di daerah Malino yang harus pakai pesawat dan sebagainya. Tentunya ini membutuhkan manajemen yang baik, dan salah satunya kita sudah mencoba, ya, sudah melaksanakan terkait dengan pengiriman logistik kita. Sampai saat ini sedang berjalan, dan kita doakan mudah-mudahan, ya, tantangan terkait dengan kondisi geografis itu bisa kita lalui bersama-sama sehingga pemilu itu bisa berjalan dengan baik. Kemudian yang kedua, tantangan yang kerap kali kita temukan, ya, adalah bagaimana SDM kita itu bisa menjalankan tugasnya dengan baik sebagaimana instruksi dari Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, sampai jajaran sampai tingkat PKD. Pengawas TPS kita sudah menginstruksikan kepada seluruh kabupaten kota, Bawaslu Kabupaten Kota untuk melaksanakan bimbingan teknis, ya, terkait dengan bagaimana kerja mereka pada saat menjalankan tugas. Dan alhamdulillah informasi dari seluruh kabupaten kota kita itu sudah melakukan monitor, ya, bahwa sebagian besar sudah melaksanakan tugas itu. Dan insya Allah, ya, dengan adanya bimbingan teknis tersebut, pengawas tempat pemungutan suara itu sudah siap untuk menjalankan tugasnya. Kemudian yang kedua, ya, bahwa kita juga telah menyiapkan, ya, buku panduan, ya, terkait dengan bagaimana pengawas TPS itu bekerja. Dan insya Allah ketika pengawas TPS itu dalam hal ini bekerja pada hari pemungutan suara atau sebelum ataupun sesudah pemungutan suara, maka dia itu bisa senantiasa melihat buku panduan tersebut. Seandainya lupa di dalam pikirannya terkait dengan apa yang harus dilakukan ketika ada permasalahan, maka bisa serta-merta langsung membuka buku panduan sehingga dimudahkan. Demikian, Mas. Berarti kita sebagai pengawas pemilu itu harus paham dulu, Pak, ya, tentang aturannya yang dimana kita harus mengawasi, bagian mana kita harus mengawasi agar kita bisa bekerja dengan baik untuk mensukseskan pemilu 2024 ini, Pak, ya. Ya. Jadi kalau kita melihat terkait dengan proses daripada terutama pada hari pemungutan suara, karena hari pemungutan suara adalah hari yang semua orang menunggu, ya, baik dari pesertanya, baik dari pemilihnya, baik dari penyelenggaranya, baik dari regulasinya, semua itu akan tertumpu pada satu hari itu, yaitu hari pemungutan suara. Sehingga hari pemungutan suara merupakan hari yang spesial dalam pemilu. Karena hari pemungutan suara juga dijadikan dasar di dalam membuat tahapan-tahapan sebelumnya dan tahapan-tahapan sesudahnya, sehingga semua akan berkonsentrasi dan tertumpu pada hari pemungutan suara. Sehingga dalam hal ini pengawas TPS yang sudah kita lantik, yang sudah kita punya di masing-masing TPS, ya, pengetahuan secara komprehensif di dalam menjalankan tugas-tugasnya itu harus benar-benar dipahami. Karena Karena ketika pengawas TPS, ya, sebagai bagian dari penyelenggara pemilu tidak memberikan kontribusi, ya, maka akan sedikit pincang ketika terjadi
penyelewengan, terjadi manipulasi, kemudian terjadi pelanggaran-pelanggaran yang lain ya. Sementara pengawas TPS tidak mengetahui secara komprehensif ya, sehingga kita harapkan pengawas kita yang sudah kita biptek dan kita sudah bekali juga dengan panduan itu benar-benar dia memahami secara komprehensif dan bisa melaksanakan tugasnya sebagai pengawas TPS pada hari pemungutan suara. Oke Pak, berarti apa saja nih Pak yang sudah dilakukan Bawaslu Kaltara dalam mengajak masyarakat untuk menjadi pengawas partisipatif? Jadi selain kita mempunyai Panwascam, PKD, dan PTPS, kita juga kan mengajak masyarakat nih Pak untuk menjadi pengawas partisipatif. Nah, apa aja tuh Pak yang sudah kita lakukan untuk mengajak masyarakat menjadi pengawas partisipatif? Ya, baik, terima kasih, pertanyaan cukup bagus dari Mas Fahmi ya. Jadi kita selain kita melakukan pengawasan, kemudian kita melakukan penindakan, pencegahan sampai pada penyelesaian sengketa proses ya, kita juga diamanahkan untuk membangun gerakan moral dalam rangka meningkatkan pengawasan partisipatif masyarakat. Alhamdulillah jauh-jauh hari, bahkan sampai 3 hari kemarin, kita selalu mengajak masyarakat untuk senantiasa ikut andil, ikut di dalam melakukan pengawasan agar pelaksanaan pemilu 2024 itu bisa berjalan dengan baik. Dan salah satunya ya, kita melakukan sosialisasi baik kepada masyarakat umum, kemudian masyarakat yang sifatnya jauh dari perkotaan, masyarakat di perkotaan, masyarakat di perkampungan, sampai pada kita melakukan kerjasama ya, namanya kerjasama dengan pemangku-pemangku masyarakat, sehingga dengan kerjasama ini nantinya diharapkan mampu memberikan sumbangsih ya, masyarakat di dalam melakukan pengawasan partisipatif. Seperti kemarin kita melakukan kegiatan dengan mahasiswa ya. Kemudian juga organisasi masyarakat, ada Aisyah, kemudian ada NU, kemudian ada stakeholder lain yang itu bisa kita pandang sebagai elemen yang bisa meningkatkan di dalam pengawasan partisipatif, maka kita undang semua, kita ikut semua. Dan alhamdulillah kita sudah banyak melakukan itu, dan mudah-mudahan dalam proses pelaksanaan pada hari pemungutan suara maupun sebelumnya ataupun sesudahnya ya, pengawas partisipatif ini benar-benar memberikan kontributif ya terhadap suksesnya pemilu di tahun 2024, tepatnya pada tanggal 14 Februari 2024. Oke Pak, ini terakhir Pak, pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada pemilih khususnya di Kalimantan Utara terkait dengan pemilu 14 Februari nanti Pak. Baik, pesan kita ya, jadi di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ya, pasal 22E maksud saya ayat 1 disebutkan bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Langsung mempunyai makna bahwa tidak boleh diwakilkan. Berarti semua masyarakat dalam hal yang punya hak pilih, maka dia harus datang, harus menyampaikan haknya sendiri. Bagi yang sakit bisa didatangi, tapi beliaunya itu harus menyampaikan haknya sesuai dengan kemauan dirinya, haknya, meskipun ada yang membantu tetapi tidak boleh mempengaruhi. Berarti murni dari dirinya dia di dalam menyampaikan hak suaranya, langsung mempunyai makna tidak boleh diwakilkan. Umum, langsung umum mempunyai makna bahwa semua warga negara Indonesia yang punya hak pilih, baik itu yang hidup di perkotaan, di pedesaan, di pegunungan, di pesisir dan sebagainya, selagi dia mempunyai hak pilih sebagai warga negara, maka tidak boleh diabaikan.
Sehingga apa? Sehingga makna umum di sini juga bersifat inklusif, artinya tidak membeda-bedakan terhadap semuanya. Ya, sehingga siapa saja yang dia menjadi warga negara Indonesia dan pada hari pemungutan suara dia mempunyai memiliki umur 17 tahun atau lebih, sudah pernah menikah atau sudah menikah, ya, maka dia itu mempunyai hak untuk menyampaikan dan mengikuti pemilihan umum. Kemudian yang ketiga, bebas. Bebas menunjukkan arti bahwa kita dalam melaksanakan atau menyampaikan hak suara kita itu tidak ada intervensi dari siapapun. Bahkan ketika ada intimidasi, ada hal-hal yang sifatnya memaksa, itu nantinya akan bisa dipidanakan. Itu berdasarkan pasal 280 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, ada pasal pidana. Sehingga apa? Makna rahasia ini adalah bahwa diri dan Tuhannya yang tahu, ya, terkait dengan pelaksanaan dia itu menyampaikan haknya pada bilik suara. Kemudian langsung bebas. Rahasia, ya, rahasia berarti hanya diri dan Tuhannya, tadi yang saya sampaikan. Kemudian jujur. Jujur mengandung makna bahwa pelaksanaan hari pemungutan suara atau pelaksanaan pada saat tanggal 14 Februari ya di TPS itu benar-benar sesuai dengan peraturan undang-undang. Dan kita wajib menjaga itu. Semua wajib menjaga terkait dengan pelaksanaan sesuai dengan peraturan undang-undang. Bukan hanya penyelenggara, tapi penyelenggara, peserta, pemilih, ya, itu semua harus sama. Bahkan masyarakat dan pemantau pun juga harus hadir di situ agar pelaksanaan hari pemungutan suara itu berjalan sudah peraturan undang-undang. Dan yang terakhir dalam asas itu disebutkan adil, jujur dan adil. Nah, sekarang adil mempunyai makna tidak tebang pilih, artinya tidak pilih-pilih. Peserta pemilu siapapun itu harus diperlakukan sama. Pemilih juga dalam hal ini harus kita layani sama dan setara. Kecuali pada saat kita itu antrian, ya katakan itu harus sesuai dengan antrian. Kecuali kalau ada orang yang sakit misalkan, ibu hamil ataupun orang yang benar-benar tergesa, itu antriannya itu boleh untuk menyelat, tetapi harus melalui mekanisme dia itu memohon dulu, meminta izin pada antrian di depannya. Apakah saya itu bisa memilih terlebih dahulu sementara antrian saya masih di belakang bapak misalkan. Itu harus, mekanisme itu harus dilakukan. Dan itu ya dilakukan pada orang-orang yang biasanya sedang sakit atau dia itu sedang bagi wanita ada ibu hamil dan sebagainya, itu boleh untuk menyampaikan, untuk didahulukan dengan syarat memohon dulu, meminta izin dulu kepada peserta yang punya antrian di depan kita. Ya Pak, sangat menarik ya Pak ya ulasan kita pada hari ini. Sebelum kita menutup acara nih Pak, ada satu pertanyaan dari masyarakat di Instagram Bawaslu Kalimantan Utara. Pertanyaannya begini Pak, saya sudah menjadi warga Bulungan dan KTP di Bulungan, tetapi belum masuk di DPT, daftar pemilih tetap. Bisakah saya mencoblos dan apa persyaratannya? Silakan Pak. Baik, terima kasih, pertanyaan yang bagus, dan ini juga mohon disampaikan pada masyarakat luas ya bahwa syarat memilih itu ada ya di dalam undang-undang maupun peraturan. Yang pertama adalah pemilih yang didaftar dalam daftar pemilih tetap. Yang kedua adalah pemilih yang didaftar dalam daftar pemilih tambahan. Dan yang ketiga adalah pemilih yang didaftar dalam daftar pemilih khusus. Kemudian yang keempat, penduduk yang mempunyai hak pilih. Itu kita bacakan di dalam aturan. Namun yang sekarang kita konsentrasi terkait dengan pertanyaan dari warga Bulungan di sini adalah ketika saya punya KTP Bulungan, tetapi saya belum terdaftar di DPT, apakah bisa memilih? Bisa. Karena apa? Karena
dia mempunyai KTP ya sebagai syarat atau sebagai bukti bahwa dia itu warga negara Indonesia. Syaratnya dia adalah pada hari pemungutan suara dia datang ke TPS mendekati jam 12 lah. Karena DPK itu diberi kesempatan untuk memilih di 1 jam terakhir, yaitu jam 12 sampai jam 1. Dia mendaftar dulu sebelumnya kepada KPPS, sampaikan bahwa saya adalah warga Bulungan, saya punya KTP Bulungan, tetapi saya belum terdaftar dalam DPT. Maka dia sampaikan kepada KPPS-nya, insya Allah dia akan diakomodir dalam daftar pemilih khusus. Namun yang perlu diperhatikan oleh warga tadi adalah bahwa dia itu harus memilih di TPS yang dimana alamatnya ada di KTP itu. Ya, berarti tidak boleh misalkan KTP-nya alamatnya itu di situ ada TPS, kemudian dia milih di jauh, apalagi keluar dari desa, keluar dari kecamatan dan sebagainya, itu tidak boleh. Tapi yang boleh adalah sesuai dengan alamat ya yang ada di KTP tersebut. Ya, setiap alamat kan ada TPS-nya di situ. Maka dia itu disyaratkan untuk atau diwajibkan untuk memilih di TPS yang ada alamat yang berada di KTP tersebut. Jadi itu ya jawabannya, masuknya ke daftar pemilih khusus bisa memilih di TPS terdekat dari alamat KTP-nya. Ya, terima kasih Pak Kordif atas waktunya. Saya Fahmi Umar, sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Kita jargon dulu mungkin Pak ya. Baik, oke siap. Gimana jargonnya ini? Gimana Mas? Jargonnya angkat tangan gini ya. Angkat tangan bersama Bawaslu. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan. Paling ya. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.